pagi, Ragam Indonesia kembali hadir menemani Anda dengan aneka informasi menarik. Kekayaan hayati Indonesia memang tak pernah habis untuk dieksplorasi. Aneka satwa yang hidup di darat maupun perairan Indonesia yang luas memang sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam. Nah sahabat, kita awali informasi pagi ini dengan aneka satwa khas Indonesia yang bercapit. Sahabat Ragam, pasti sudah tak asing lagi dengan kepiting kan? Hewan omnivora ini dikenal sebagai salah satu seafood populer di Indonesia. Kepiting merupakan binatang anggota Crustacea yang berkaki 10 dan dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat keras, tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Kepiting diketahui mempunyai sifat bekerja sama dalam menyediakan makanan dan perlindungan bagi keluarga mereka. Dan selama masa pemijahan, kepiting-kepiting jantan akan mencarikan lokasi yang nyaman bagi kepiting-kepiting betina untuk melepaskan telur-telur mereka. Kepiting mempunyai 5 pasang kaki. Kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Insang kepiting terbuat dari plat-plat yang pipih, hampir mirip dengan insang udang namun dengan struktur yang berbeda. Kepiting biasanya berjalan dengan arah menyamping. Hal ini dikarenakan sendi-sendi kaki kepiting yang hanya memungkinkan cara berjalan kepiting yang lebih efisien ke arah samping. Salah satu kepiting yang berukuran besar adalah kepiting karaka. Kepiting yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan kepiting Papua karena memang asli berasal dari tanah Papua. Habitat hidupnya ada di pedalaman hutan bakau pesisir pantai. Masyarakat Papua pesisir pantai mencari karaka sebagai penghasilan utama di samping mencari ikan sebagai nelayan. Nelayan biasanya menangkap karaka di lubang-lubang pohon bakau yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Kepiting karaka yang ditangkap biasanya yang memiliki ukuran besar. Ini karena rasanya lebih lezat bila dibandingkan dengan ukuran yang masih kecil. Kepiting karaka memiliki kandungan lemak yang rendah, juga kaya akan omega 3. Masyarakat Papua telah mengkonsumsi karaka sejak zaman nenek moyang mereka. Lezatnya daging karaka membuat banyak orang yang tergila-gila. Hal ini karena mereka yakin mengkonsumsi karaka lebih sehat ketimbang daging-daging lainnya. Pasokan karaka saat ini masih terbatas dari hasil tangkapan alam. Ini dikarenakan sulitnya hewan yang satu ini untuk ditangkarkan. Banyak olahan kuliner yang bisa dihasilkan dari kepiting karaka, di antaranya karaka bakar atau karaka asam manis. Rasanya, jangan ditanya lagi, pasti bikin liur menetes deh. Karena memiliki ukuran yang besar, jadi jangan kaget ya jika harga karaka cukup mahal jika dibandingkan dengan kepiting lainnya. Wow, ternyata ada jenis kepiting yang capitnya mampu mengupas kelapa serta mematahkan batang kayu. Ini dia, kepiting kelapa. Kepiting kelapa atau yang lebih populer dengan sebutan ketam kenari merupakan antropoda darat terbesar di dunia. Kepiting ini dikenal karena kemampuannya mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat. Tujuannya mengupas kelapa adalah memakan isinya sebagai makanan utamanya. Ukuran tubuhnya memang besar. Seekor kepiting kenari dewasa bisa memiliki berat hingga 4 kg dan panjang tubuh mencapai 40 cm. Yang paling spektakuler, bentangan kakinya bahkan bisa mencapai 90 cm. Dengan ukuran dan kekuatannya membuat siapa saja yang melihatnya merasa ketakutan untuk menangkapnya. Kepiting ini dikagumi karena kekuatan, bahkan hewan ini bisa menyerang manusia jika terancam. Kepiting kenari termasuk binatang atraktif karena dapat mengangkat benda-benda berat yang menghalangi serta memanjat pohon kelapa yang tinggi. Kepiting kenari hidup sendiri alias tidak berkelompok. Mereka senang bersembunyi di bawah tanah atau celah-celah bebatuan. Pada siang hari mereka bersembunyi untuk berlindung dan mengurangi hilangnya air karena panas. Kepiting ini memiliki 5 pasang kaki, yang kaki terdepannya berwujud capit yang sangat kuat. Kaki kedua, ketiga, dan keempat digunakan untuk berjalan dan memanjat pohon. Sedangkan sepasang kaki terakhir berukuran sangat kecil dan digunakan untuk membersihkan saluran pernafasannya. Di kakinya terdapat bulu-bulu halus bercampur duri tajam sebagai alat pelindung dari serangan musuh. Kepiting kenari berbeda dengan kepiting pada umumnya. Mereka lebih banyak bersembunyi di dalam tanah atau di atas pohon kelapa.
Hal ini karena mereka adalah makhluk nokturnal atau lebih sering beraktivitas di malam hari. Kepiting ini merupakan salah satu aset perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Namun sayangnya, kepiting ini mulai berkurang drastis populasinya. Hal ini karena banyaknya perburuan yang kurang memperhatikan dampak lingkungan. Selain itu juga dikarenakan pertumbuhan kepiting kenari yang sangat lambat. Bayangkan, untuk mencapai ukuran dewasa saja dibutuhkan waktu setidaknya 4-5 tahun. Untunglah saat ini kepiting kenari sudah menjadi hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Alam. Jika dahulu banyak orang berburu kepiting kenari, kini kepiting kenari mulai dijaga kelestariannya. Menangkap atau bahkan mengkonsumsi binatang unik ini bisa dikenai hukuman loh. Jadi, mari kita jaga si satwa unik yang satu ini ya. Dari kepiting terbesar, kita beralih pada salah satu jenis kepiting terkecil. Ini dia, yuyu. Yuyu atau kepiting sungai adalah jenis kepiting air tawar. Kata yuyu sendiri berasal dari bahasa Jawa karena banyaknya populasi yuyu di Pulau Jawa. Yuyu mudah dijumpai di sungai, danau, dan persawahan, termasuk di parit-parit ataupun tanah basah di sekitarnya. Berbeda dengan kepiting laut yang kaki belakangnya berbentuk pipis seperti sirip, kaki yuyu semuanya memiliki ujung lancip. Tempurung yuyu umumnya berwarna kecoklatan, kehitaman, hingga ungu gelap. Mereka kerap memiliki lekukan seperti bekas terinjak tapak kaki kuda, dan tepi tempurungnya terkadang memiliki beberapa duri kecil. Yuyu adalah hama bagi petani karena membuat lubang-lubang sarang di pematang sawah dan tepi saluran irigasi. Hal ini merugikan karena bocornya air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Yuyu atau kepiting sungai menjadi incaran banyak hewan pemangsa. Namun, hati-hati jika Anda ingin mengkonsumsi yuyu. Konon, dalam tubuh yuyu terdapat racun yang berbahaya jika tak bisa mengolahnya. Tak heran jika petani di Pulau Jawa juga sering memanfaatkan hewan bercapit ini sebagai umpan untuk meracun tikus sawah. Nah, kalau hewan bercapit yang satu ini adalah lobster. Seperti halnya kepiting, lobster sangat disukai sebagai olahan kuliner laut karena dagingnya yang sangat nikmat dan gurih. Lobster merupakan salah satu hewan yang berbentuk unik seolah gabungan udang dan kepiting. Hal ini karena badannya yang panjang mirip udang, namun memiliki capit mirip kepiting yang besarnya hampir menyamai badannya. Namun ada juga beberapa jenis lobster yang bercapit relatif kecil atau bahkan tidak bercapit sama sekali. Lobster hidup di lingkungan berbatu, berpasir atau berlumpur di sepanjang garis pantai hingga ujung continental shelf. Lobster gemar menyantap makhluk hidup baik ikan, moluska, ulat atau tanaman hidup. Bagi sebagian orang, binatang bercapit yang satu ini merupakan hewan yang menakutkan dan mengerikan. Ya wajar saja, mungkin karena hewan ini berbisa dan memiliki tubuh yang sangar. Ya, dialah kalajengking. Padahal tidak semua kalajengking memiliki racun yang berbahaya bagi manusia loh sahabat ragam. Pada umumnya racun Arachnida ini berfungsi untuk melumpuhkan mangsa buruannya agar lebih mudah dimakan. Hal unik lainnya dari kalajengking adalah jika mereka terkena sinar ultraviolet ungu, maka tubuhnya akan berpendar atau menyala dalam gelap. Cara membedakan kalajengking yang berbahaya dan tidak berbahaya sebenarnya cukup mudah. Semakin besar capitnya dan semakin kecil ekornya, maka semakin rendah bisanya. Sebaliknya, jika semakin kecil capitnya dan semakin besar ekornya, maka semakin tinggi racun atau bisa dari kalajengking tersebut. Karena kalau capit besar, maka mereka berburu lebih banyak menggunakan capit untuk menahan mangsanya, dan jarang menggunakan ekor juga sengatnya. Meski sangat menyakitkan, tapi kebanyakan sengatan kalajengking tidaklah berbahaya. Sengatan kalajengking paling serius bisanya dialami oleh anak kecil, lansia, dan hewan peliharaan.